Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Armatunagari dengan NIM G002326 dari kelompok B9. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi traktus digestivus. Jadi yang pertama itu ada lapisan dinding abdomen anterior. Nah, lapisan dinding abdomen ini itu terdapat 7 bagian penting. Yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini ada fascia Kemper dan fascia scarpa. Untuk fascia scarpa sendiri itu akan meluas ke superficial scrotum sebagai fascia dartos dan berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan peritoneum yang lebih dalam. Nah, fascia scarpa di inferior ini juga akan berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinal bergabung dengan fascia lata. Nah, pada wanita, lapisan superficialis ini merupakan komponen dari labium maius pudenda. Itu tadi untuk fascia scarpa. Kemudian selanjutnya ada fascia profunda, ada musculi et aponeurosis yang terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis. Nah, untuk musculus obliquus externus itu adalah inferomedial atau arah serabutnya itu seperti huruf V. Sedangkan untuk yang obliquus internus itu arah serabutnya adalah supromedial atau seperti huruf A. Nah, yang kelima itu ada fascia transversalis yang berisi jaringan lemak. Nah, terus ada fascia extraperitonealis dan peritoneum parietal. Ya, untuk fascia transversalis itu ada viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Selanjutnya adalah lapisan dinding abdomen posterior. Nah, di lapisan dinding ini terdapat 5 bagian penting. Yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi, ada musculus. Nah, musculus lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, kemudian lapisan kedua ada musculus multifidus, musculus interspinals, musculus obliquus internus abdominis, kemudian ada musculus di lapisan ketiga ada musculus multifidus lagi, musculus interspinal, musculus obliquus internus abdominis. Nah, di lapisan keempat ini ada musculus quadratus lumborum, ada musculus iliopsoas, ada musculus transversus abdominis. Nah, di bagian penting yang keempat itu ada fascia extraperitonealis yang berisi jaringan lemak dan peritoneum parietal. Nah, selanjutnya ada sistem musculus abdominis. Nah, yang pertama itu ada musculus anterolateralis. Nah, ini ada flat muscle. Jadi flat muscle itu yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, di musculus obliquus externus ini adalah lapisan terluar pada dinding abdomen. Otot ini itu berjalan ke arah infromedial atau seperti huruf V, sedangkan aponeurosisnya melebar menutup bagian anterior dinding abdomen sampai garis tengah tubuh bentuk linea alba. Kemudian yang kedua itu ada musculus obliquus internus abdominis, seperti yang tadi sudah dikatakan, ini berjalan ke arah supromedial atau seperti huruf A. Bagian tengah itu juga bersatu dengan linea alba. Kemudian aponeurosis otot ini akan membentuk vas inguinalis bersama musculus transversus abdominis. Yang ketiga ada transversus abdominis, yaitu lapisan otot paling profunda dari ketiga lapisan flat muscle. Serabut ototnya berjalan transversal, kemudian sabut muskulusnya berakhir di anterior membentuk linea alba serta dapat membentuk vas inguinalis. Kemudian ada vertical muscle. Nah,
vertical muscle ini yang pertama ada musculus rectus abdominalis. Nah, di musculus rectus abdominalis ini berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior, berjumlah sepasang yang dipisahkan oleh linea alba. Kemudian otot ini itu juga dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Kemudian ada musculus pyramidalis. Jadi musculus pyramidalis ini berbentuk taring ular dan sangat kecil. Nah, ototnya ini tidak selalu ada pada setiap orang. Kemudian dia juga terletak di depan musculus rectus abdominis, memiliki dasar di medial linea alba serta bersama dengan musculus rectus abdominis terdapat dalam vagina musculi recti abdominis. Nah, kemudian untuk musculus posterior. Nah, musculus posterior ini musculus yang terbagi menjadi ada lapisan pertama yaitu latissimus dorsi, lapisan kedua dan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinal dan musculus obliquus internus abdominis. Kemudian di lapisan keempat ini ada musculus quadratus lumborum dan musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai rectum canalis analis. Nah, jadi apa sih rectum canalis analis? Jadi itu adalah bagian terminal dari intestinum crassum yang kelanjutan dari kolon sigmoideum berlokasi di rongga pelvis setinggi VS3 di linea mediana anterior dari sakrum. Nah, di sekelilingnya ini dilapisi oleh fascia mesorektal dan di dalam terdapat jaringan adiposa dan neovaskular yang rongganya disebut mesorektum. Nah, yang pertama ini ada rectum propria. Di sisi luar itu ada flexura, kemudian ada flexura sacralis, kemudian ada flexura perennialis. Nah, di flexura perennialis ini menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis ketika defekasi. Nah, flexura tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Nah, ini kedua flexura ini akan membentuk huruf S pada lateral view-nya. Nah, di sisi dalam ini juga ada plica transversa recti yang merupakan lipatan transversal membentuk 2-3 kurva atau lengkungan. Kemudian ada ampula recti yaitu terletak di inferior dari plica transversa dan untuk relaksasi sehingga berfungsi menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan melalui proses defekasi. Kemudian ada anorectalis junction yaitu zona transisi antara rektum dengan canalis analis yang ditandai dengan linea anorectalis yang berciri perubahan dari plica transversa recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Nah, kemudian juga ada zona columnaris, zona alba, dan zona cutanea pada canalis analis. Selanjutnya untuk neurovaskularisasi, yang pertama itu adalah ada arteri rectalis superior cabang. Nah, dia itu dari arteri mesenterica inferior yang memberikan suplai ke sebagian besar rektum dan ada di atas linea pectinata sehingga berperan penting dalam mengisi korpus. Kemudian ada mesenterica inferior. Kemudian tadi itu rectalis berpasangan dengan mesenterica inferior. Kemudian arteri rectalis superior cabang ini tidak berpasangan dengan mesenterica inferior. Kemudian ada arteri rectalis media cabang arteri iliaca interna. Dia ini biasanya hanya ada pada satu sisi atau bahkan hilang secara keseluruhan. Kemudian
dari arteri iliaka interna di atas dasar pelvis. Ketika ada, maka hanya memberikan suplai sedikit bagian rektum bawah. Kemudian ada arteri rectalis inferior, cabang arteri iliaka interna. Dia itu dari arteri pudenda interna di bawah dasar pelvis yang memberikan suplai ke otot sphincter canalis analis dari sisi luar dan mukosa di bawah linea pectinata. Kemudian untuk venanya itu ada vena rectalis superior, dia melalui vena mesenterica inferior menuju vena portal hepatis. Kemudian ada vena rectalis media itu berhubungan melalui vena iliaca interna menuju vena cava inferior. Kemudian ada vena rectalis inferior, dia itu berhubungan dengan vena pudenda interna dan vena iliaca interna melalui vena cava inferior. Selanjutnya ada peritoneum. Jadi apa sih peritoneum? Jadi peritoneum itu adalah lapisan licin pelindung abdomen yang berfungsi sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar visera abdomen. Dia juga sebagai penyimpan lemak, pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ visera, serta mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitonea. Terus di sini terdapat peritoneum parietal, peritoneum visceral, dan foramen epicloica winslowi. Nah, di sini ini ada parietal peritoneum, sedangkan ini ada cavitas peritoneal dan visceral peritoneum. Di sini juga terdapat seperti pankreas, kidney, liver, kemudian ada spleen, gitu. Selanjutnya untuk organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Jadi apa sih? Jadi untuk organ intraperitoneal yaitu organ seluruh lapisannya dilapisi oleh peritoneum, berada dalam cavitas peritonealis. Nah, itu meliputi gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum, sigmoid kolon, pankreas cauda, lien, dan hepar. Jadi intinya tuh perbedaan dari si retro sama si intra ini tuh ada di mesonya. Kalau intra itu bakal dilekati sama mesenteri, sedangkan kalau retro itu enggak. Untuk menghafalkan itu, buat yang retro itu ada singkatan namanya Sedlakar. Yang pertama itu S itu untuk suprarenal gland, kemudian ada aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, kemudian ada ureter, kemudian ada colon ascendens and descendens, ada kidney, ada esophagus, dan ada rectum. Nah, kemudian dari gambar ini tuh bisa dilihat ya, kalau beban dari intra dan retro itu intra benar-benar full cover sama peritoneum, sedangkan retro itu cuma kayak satu permukaan atau bagian aja yang di cover sama peritoneum secara menyeluruh. Selanjutnya adalah duplikator peritonei. Jadi duplikator peritonei ini tuh dia membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya itu ada kolon, itu nanti jadinya ada mesokolon. Kalau intestinum tenue itu ada mesenterium. Kalau appendix itu nanti mesoappendix atau mesenteriolum. Kemudian jenisnya itu ada omentum maius dan omentum minus. Nah, kalau omentum maius ini tuh bentuknya kan seperti tirai. Nah, dia tuh disusun oleh 4 ligamentum. Yang pertama ada ligamentum
phrenica, ligamentum gastroplenica, ligamentum gastrocolica, dan ligamentum splenorenal. Untuk omentum minus, dia itu disusun oleh dua ligamentum. Yang pertama ada ligamentum hepatoduodenal dan ligamen gastrohepatica. Selanjutnya ada cavum peritonei. Nah, untuk cavum peritonei ini tuh adalah ruang di dalam rongga perut yang dilapis oleh peritoneum. Nah, itu membran tipis yang berisi organ dalam perut dari dinding perut. Nah, cavum peritonei terdiri dari dua bagian besar, yaitu cavum peritonei mayor atau greater sac dan cavum peritonei minor atau itu saya lupa itu. Terus cavum peritonei mayor itu bakal menjadi ruang terbesar dalam rongga perut dan berisi sebagian besar organ perut seperti lambung, usus, hati, dan limpa. Kemudian ruang ini tuh dibatasi oleh dinding perut anterior, dinding belakang, dan otot-otot panggung. Sedangkan untuk cavum peritonei minor atau perut kecil, dia ini itu ruang yang lebih kecil dalam rongga perut, terletak di belakang dan di bawah hati. Kemudian ini di sini terdapat organ seperti pankreas, usus halus bagian atas. Nah, untuk foramen Winslow itu adalah bukaan atau celah kecil yang menghubungkan cavum peritonei mayor dengan cavum peritonei minor. Nah, secara anatomis foramen ini terletak di bawah hati dan di atas usus halus. Fungsinya adalah memungkinkan komunikasi antara dua bagian besar cavum peritonei sehingga zat-zat seperti cairan peritoneal dapat mengalir bebas di antara keduanya. Baik, sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.